desa perkampungan terdapat sebuah aliran sungai. Sungai ini desanya bernama Desa Monjok. Desanya namanya Sungai Monjok. Desa Monjok ini ya dialiri aliran sungai. Nama sungainya adalah Sungai Jangkung. Sungai Jangkung. Sungai Jangkung ini panjangnya 49 km dari hulu sampai ke hilir. Dan Sungai Monjok ini berada di tengah-tengahnya. Ya. Tapi sayangnya sungai ini jika tidak dari sampah sedang tercemar. Kenapa dia tercemar? Karena banyak warga yang membuang sampah di sungai. Ya, banyak orang yang menjadikan tempat pembuangan sampah di sungai ini. Ya, mereka membuang sampah, semua warga dari anak-anak, dari bapak-bapak, ibu-ibu membuang sampah di sungai. Hingga akhirnya sungainya tercemar dan warnanya coklat seperti susu warna sungainya. Ya, termasuk di gambar ini. Katanya, yang katanya si anak ini, aku buang sampah saja ya di sini. Di sini juga banyak tempat sampah. Ibuku juga suruh buang sampah di sungai. Waduh, ibunya suruh buang sampah. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Lanjut cerita, musim penghujan pun telah tiba. Musim penghujan telah tiba dikarenakan banyak sampah di sungai. Sehingga sungainya menjadi meluap. Sungainya meluap dikarenakan sudah banyak tumpukan sampah di sungai. Hingga akhirnya airnya meluap dan akhirnya sungainya banjir. Sungainya banjir membanjiri rumah warga, termasuk salah satu rumah teman kita. Namanya adalah Marina. Marina berkeluh kesah sedih. Ya, berkeluh kesah. Kenapa rumahku kebanjiran? HP-ku, aku tidak bisa sekolah kalau rumahku kebanjiran. Bukuku bisa hanyut, aku harus menyelamatkan HP-ku. Aku harus menyelamatkan bukuku. Kata Marina sedih, dia menangis. Lanjut cerita, masyarakat Desa Monjok pun mulai tersadar dan mulai bergotong royong karena sudah mengalami kebanjiran. Mereka mulai bergotong royong, anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu mulai ikut bergotong royong. Mereka memilah sampah. Ada yang sampah organik dan anorganik, termasuk Iskan, Marina, dan Lala. Mereka bersama-sama bersemangat untuk membersihkan sungai. Kata Iskan, ayo teman-teman, kita harus membersihkan sungai kita agar kita tidak kebanjiran lagi. Lanjut, kata Iskan. Kemudian Marina menatap sungainya yang sudah tercemar. Iya Iskan, kita harus membersihkan sungai kita. Kata ibuku, dulu Sungai Jangkung sangat bersih dan jernih. Ya, kata Marina, ibunya bercerita. Dulu Sungai Jangkung itu dijadikan sebagai tempat mandi, tempat rekreasi, sampai dijadikan sumber air minum, sumber kehidupan. Kak, kata Lala, aku membantu memilah sampah anorganik ya. Aku taruh botolnya di kantong plastik. Iya Lala, ayo kita sama-sama membersihkan sungai. Kemudian Kak Dina juga ikut membantu memisah antara sampah anorganik dan organik. Ya, ini namanya siapa? Dina. Kak Dina. Lanjut cerita, warga pun memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Ada sampah organik dan anorganik. Yang sampah organik warga manfaatkan untuk pupuk kompos, dijadikan sebagai pupuk kompos. Apa saja sampah organik? Ada sisa makanan, sisa buah-buahan, ada dedaunan, itu dijadikan pupuk kompos. Kemudian yang sampah anorganik seperti botol plastik, Kak Dina menjualnya pengepul sampah sehingga menjadi Untuk cerita, Iskan dan Marina ingin sekali belajar untuk membuat pupuk kompos. Mereka pun belajar di YouTube bagaimana cara membuat pupuk kompos. Mulai dari mengumpulkan sisa-sisa makanan, ada buah-buahan,
ada sayuran yang sudah busuk, ada dedaunan, itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam komposter bag. Ini namanya komposter bag. Kemudian dicampurkan dengan pupuk kandang dan tanah. Kemudian digaul-gaul, dicampur-campur, itu namanya digaul-gaul, dicampur-campur sehingga menjadi pupuk kompos. Pupuk komposnya kemudian bisa dijadikan sebagai media tanam, ya, sebagai pupuk agar tanaman lebih subur, ya. Kemudian setelah itu Marina pun menggemari hobinya. Sekarang hobinya Marina sangat senang bercocok tanam di halaman rumahnya. Ya, dia menanam sayuran mulai dari seledri, bayam dan sebagainya. Ini sampah apa tadi? Sampah anorganik. Sampah anorganik botol plastik ini juga Marina gunakan sebagai media tanam. Ya, ada gunanya. Jadi sampah itu jangan hanya asal dibuang. Jadi setiap hal itu pasti ada gunanya, walaupun sudah jadi sampah. Kemudian lambat laun setelah warga mulai tersadar dan sudah mulai membiasakan perilaku baik untuk menjaga sungai, ya, mereka rutin, termasuk Kak Kiki, ada Iska dan Lala. Mereka rutin setiap minggu datang ke sungai, sekalian mandi, sekalian membersihkan sungai. Ada masih sisa-sisa sampah di sungai. Nah, kata Iska, Kak, masih ada tuh sampah, ayo kita jaring. Kak Iska dan Kak Kiki membawa jaring dari rumahnya untuk menyaring sampah yang masih ada di sungai. Dan Lala juga tetap bersemangat. Kak, sini Kak, aku ambil sampahnya, aku pisahkan organik dan anorganik. Dia pisahkan dalam 2 plastik, ya, sehingga sungainya sudah mulai jernih, tidak jadi susu Indomie lagi. Kemudian karena sudah membiasakan baik, anak-anak pun sudah mulai bisa merasakan indahnya ekosistem sungai. Ya, sungai sudah jernih kembali, ikan-ikan pun dapat kelihatan dari kejauhan. Nah, ini ada Iskan, ada Dim-Dim, ada Ruby, dia mandi dengan riang gembiranya di sungai. Ya, kata Dim-Dim, wah seru sekali ya, sekarang kita bisa mandi di sungai. Jadi kita tidak perlu menghabiskan air di rumah karena sungai kita sudah jernih. Kita sudah bisa mengandalkan sungai sebagai tempat mandi. Sekarang pun di sungai ini sudah ada instalasi pengelolaan air. Jadi airnya sudah dapat diminum, bisa jadi sumber kehidupan air minum. Ya. Kemudian lambat laun karena sungainya sudah jernih, warga pun berdiskusi untuk menjadikan sungai sebagai tempat budidaya ikan. Ya, tempat budidaya ikan sekarang jadinya sungainya. Kemudian banyak warga luar yang datang ke Sungai Jampuk sekarang. Banyak warga luar yang datang ke Sungai Jampuk untuk berwisata. Karena Sungai Jampuk sekarang sudah menjadi tempat wisata. Ada tempat budidaya ikan. Nah, mereka juga dapat memberikan ikan makan dengan butiran-butiran yang diberi dengan seharga 10.000 per gelas. 10.000 per gelas harga butirannya. Jadi mereka ada pemasukan, warga punya uang sendiri dari hasil tempat wisata. Marina pun juga ikut memberikan makan ikan. Silakan aku kasih kau makan. Nah, berilah saudara Marina ya. Nah, begitulah cerita dari 3 sahabat dan warga kampung Mojok dalam membersihkan sungai. Ada yang memanfaatkan sampah organik, ada yang anorganik, ada yang rutin membersihkan sungai, ya, mulai dari membersihkan sungai, kemudian memisahkan sampah dan menjaga sungai agar tetap bersih. Akhir cerita, inilah potret. Ini potret ya. Ini potret namanya potret perbandingan antara Sungai Jampuk yang sudah tercemar dulu, ya, ini kebiasaan dulu, ini foto nih. Ini kebiasaan mereka yang dulu. Kebiasaan mereka juga membuat sampah. Sekarang mereka sudah dapat memilah sampah yang organik dan anorganik dan tidak membuang sampah di sungai kembali. Begitulah akhir cerita dari cerita Sungai Jampukku. Apa judulnya tadi? Sungai Jampukku, jantung hidupku. Nah, paham ceritanya? Nah, ini cerita yang tadi, ya.
Sekarang Pak Guru akan tempel ceritanya berdasarkan urutan. Silakan mulai membuat cerita dalam kertas HVS. Ya, bunyi ceritanya sama. Silakan didiskusikan. Jadi setiap orang mempunyai cerita yang sama. Tapi didiskusikan apa episode 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang dapat 4 episode, ada yang 3 episode ya. Apa? Oh iya dia dua ini. Satu orang yang dapat 3. Satu orang yang dapat 3. Boleh. Oke, ini episode 1. Kebiasaan warga membuang sampah di sungai. Ingat ada percakapannya ya. Kalau dia berinteraksi berarti ada percakapan. Episode 2. Semuanya nyatet. Kalau percakapan, kalau ada kata percakapan itu dikasih tanda petik. Orang yang ada petik, yang 2 seperti ini misalnya, ayo semangat. Nah, itu dikasih tanda petik. Misalnya Iskan dibilang ayo semangat. Kata Iskan menyemangati. Masing-masing episode ya itu satu paragraf. Ingat paragraf itu berikan jarak di awal kalimat, berikan jarak di pinggir, kasih spasi. Tahu namanya spasi kan? Jarak. Episode 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke, karena ini agak panjang ya di sini, jadi usahakan yang part 1 itu 3 episode. Ini part 2 baru 4 episode. Ini part 1 3 episode. Ini part 2 4 episode. Dikit-dikit soalnya nih. Yang part 1 paling banyak. Bisa. Rara Rere. Ngapain itu?
anak-anakku sekalian, karena kemarin kita sudah bercerita, ya, Pak Guru sudah menceritakan dan kalian sudah merangkum. Sekarang saatnya untuk kalian bercerita kembali, ya, dari apa yang kalian sudah rangkum kemarin. Siap? Once again, are you ready? Oke, ya, kita akan ajak siapa peserta. Atau ada yang siap maju duluan? Oke, kita lihat, yang angkat tangan kita lihat berapa yang siap untuk maju duluan. Oke, berarti sudah jelas ya siapa yang siap duluan. Kita berikan kesempatan yang duluan untuk kelompok Ridwan. Kita ngasih semangat dulu, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menceritakan Tentang sungai dan buku, yaitu hidupku. Oke. Ya. Dengarkan teman-teman. Alkisah, ada seorang anak yang sering membuang sampah di sungai. Namanya adalah Kenny. Dia sering membuang sampah di sungai Jangkuk. Kenny bilang, aku mau buang sampah di sini aja. Kan ibuku bilang suruh buang di sini aja. Ini akibat warga sering membuang sampah di sungai. Musim penghujan pun datang. Air sungai pun meluap dan terjadilah yang disebabkan oleh sampah yang dibuang oleh warga ke sungai. Terjadilah Banjir pun datang. Banjir pun masuk ke perumahan warga dan ada salah satu anak yang terkena banjir, namanya Marina. Aku harus menyelamatkan buku. Aku harus melindungi bukuku dan HP-ku supaya tidak basah, kata Marina. Warga pun sadar bahwa dia sudah membuang sampah di sungai. Mereka pun tahu cara mengatasi banjir dengan cara bergotong royong. Warga pun melaksanakan gotong royong. Nama warga adalah Lala, Rifki, Marina, dan Kak Selvi. Kata Marina, kenapa sungai ini menjadi kotor? Padahal ibuku bilang dulu sungai ini sangat bersih dan jernih. Kata Rifki, kenapa aku mau mengangkut sampah dulu ya? Kata Lala, aku mau memisahkan botol plastik ke dalam kantong plastik. Sementara Kak Selvi memisahkan sampah organik dan anorganik. Oke, bagus. Part 2. Setelah mereka bergotong royong, ada yang memanfaatkan menjadi pupuk kompos, yaitu Kak Kiki dan sedangkan Kak Silvi memanfaatkannya yang dapat dijual ke orang-orang lain. Dan mereka pun belajar di YouTube untuk membuat pupuk kompos dengan cara mencari sampah-sampah, masukkan ke dalam Sampah organik dan masukkan ke dalam komposter bag. Dan setelah itu memasukkan tanah dan pupuk kandang dan dicampur. akan menghasilkan pupuk kompos.
Dan Marina pun setelah belajar, Marina pun memulai hobi baru, yaitu dengan berkebun. Dia membuat botol menjadi pot, yaitu dari botol plastik dibelah menjadi dua, kepalanya dibalik dan dimasukkan ke sini, tambahkan pupuk benih dan pupuk kompos, dan setelah itu akan menjadi seperti ini. Oke. Dan Kak Kiki, Lala, dan Iskan pun pergi ke sungai untuk mandi. Tapi Kak Kiki, Lala, dan Iskan melihat banyak sampah. Kata Kak Kiki, "Wah, ada sampah banyak nih. Kita ambil yuk, Iskan." Kata Iskan, "Ayo Kak Kiki." Sedangkan kata Lala, "Aku akan ambil ini saja ya Kak." Lanjut part 3. Part 3. Apa ada yang apa? Yep. Setelah sungai bersih, Rizky dan teman-temannya mandi di sungai. Wah, airnya sangat bersih dan jernih ya. Dan sekarang ada juga tempat instalasi pengelolaan air, jadi airnya bisa diminum, kata Rizky. Dan sekarang sungainya juga dijadikan tempat pariwisata dan Tempat budidaya tempat budidaya ikan. Di sana ada Marina yang sedang memberikan ikan makan. "Ayo ikan-ikan, makan yang banyak supaya kau cepat tumbuh besar," kata Marina. Dan itulah cerita keluarga yang dalam mengatasi sungai yang tercemar. Mulai dari apa? Mulai dari Membersihkan, sampah yang berserakan di sungai, kemudian memilah sampah organik, dan anorganik, kemudian dan dijadikan pupuk kompos untuk tanaman. Oke. Dan inilah potret sungai yang dulu yang tercemar dan sungai yang sekarang yang sudah bersih. Wah, hebat. Yuk. Tepuk salut untuk kelompok 1. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, 1. Oke, silakan ditutup ceritanya. Tutup dulu, itulah cerita. Dengarkan dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sungai Kanyabu dan Hidungku. Kita mulai dari part 1. Part 1. Ada seorang warga yang membuang sampah di sungai. Aku akan membuang sampah di sungai. Lagipun sungai ini sudah tercemar oleh sampah, kata Asep. Musim hujan pun tiba. Air meluap dan menyebabkan banjir. Kak Dina pun panik. Banjir, aku akan menyelamatkan buku-buku dan HP-ku. Tanpa buku dan HP-ku, aku tidak bisa belajar. Ayo. Warga pun mulai sadar. Dan membersihkan sungai yang tercemar. Ayo teman-teman, semangat, kita membersihkan sungai yang tercemar. Kata Kak Dara. Padahal kenapa ya sungai ini kotor dan tercemar, padahal dulu
jangkuk ini sangat bersih. Ayo Kak, semangat. Aku membantu memisahkan sampah. Kak Dina pun membantu memisahkan sampah organik dan anorganik. Part 2. Organik. Suaranya Nisa. Sampah organik dia pupuk dijadikan pupuk kompos, dan ada juga sampah anorganik yang itu dijual. Di sini Dora pun ingin belajar cara membuat pupuk kompos dengan cara mengumpulkan sisa makanan lalu dimasukkan ke dalam komposter bag, lalu dicampur dengan tanah dan pupuk kandang, lalu diaduk agar dia seperti ini dan jadikan pupuk. Dora pun mempunyai hobi baru seperti menanam. Dora membuat pot dari botol bekas dari sampah Anorganik. Pertama itu Dora menyiapkan botol bekas, lalu digunting setengah, lalu botol tutupnya ini Masukkan. lalu dimasukkan sini, lalu Ditaruh pupuk. benih, lalu sama pupuk kompos, lalu akan menjadi seperti ini. Kantong. Warga pun terbiasa membersihkan sungai. Kata Kak Naupal, ayo kita membersihkan sisa-sisa sampah di sungai. Lalu kata Jamal, ayo Kak, kita membersihkan sisa-sisa sampah di sungai. Dan kata Hana, aku siap membantuku memisahkan sampah-sampah sini Kak. Part 3. Di sini sungai sudah bersih dan jernih. Aska berkata, "Oke, di sini senang sekali." Iya benar, di sini jernih sekali. Kita tidak perlu menghabiskan air di rumah untuk mandi, kata Irfan. Kemudian karena bersih, sungai pun dijadikan tempat wisata oleh warga. Dan di sini tempat dijadikan tempat budidaya ikan. Sini ikan-ikan, aku akan memberimu makan, kata Dora. Itulah cerita dari sungai jantung hidupku, dari mulai sungai yang kotor, memisahkan sampah organik dan anorganik, dan membuat pupuk kompos dari sampah anorganik. Inilah gambaran sungai kotor yang dulu dan sungai bersih yang sekarang. Dulu banyak sekali sampah yang berserakan di sungai, sekarang sudah bersih dan jernih. Wah, hebat. Tepuk salut untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke, salut. Silakan ditutup dulu. Itulah presentasi dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menceritakan gambar cerita yang berjudul Sungai Jantung Hidup. Oke, silakan ubah atur posisi part 1, 2, dan 3. Udah, langsung cerita ya. Yuk, 3, 2, 1. Alkisah di sebuah desa yang bernama Monjok, Kebon Jaya Barat, ada sungai yang bernama Sungai Jangkuk. Sungai itu dulu sangat bersih, tapi sekarang karena ada warga yang membuang sampah di sana, sungai itu menjadi kotor. Salah satunya adalah Sabdi. Aku mau membuang sampah. Aku mau membuang sampah di sini aja ya. Lagian sungai ini sudah kotor. Pada saat musim hujan, sungai itu meluap dan mengakibatkan banjir yang sangat besar.
salah satu anak yang terdampak dari banjir itu adalah Laila. Banjir itu naik ke rumahnya sehingga Laila berkata, "Oh tidak, aku harus menyelamatkan buku-buku sekolahku dan HP-ku," kata Laila. Setelah banjir itu terjadi, warga dan ketiga sahabat ini pun membersihkan sungai yang kotor. Di sini ada Laila yang memerhatikan sungai yang dulu sangat bersih seperti yang diceritakan ibunya, tapi sekarang sungai itu sudah sangat kotor. Lalu di sini ada Nana yang membantu memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu di sini ada Zilong yang membantu mengangkut sampah. Lalu di sini ada Kak Lala, lalu di sini ada Kak Lili yang membantu memisahkan sampah organik dan anorganik yang berasal dari sungai. Lanjut part 2 langsung ya. Part 2. Di sini Kak Zilong membuat pupuk kompos sebagai penyubur tanaman dan tanaman itu bisa berbuah dan bisa dimakan. Dan Kak Lili di sini menjual sampah plastik di pengepul sampah atau rongsokan. Nama pemilik rongsokan adalah Kak Re. Dan di sini mereka melihat tutorial cara membuat pupuk kompos di YouTube. Bahan-bahan yang diperlukan adalah sampah organik yang dikumpulkan. Lalu sampah itu dimasukkan ke dalam komposter bag. Lalu diaduk atau dicampur sampai menjadi pupuk kompos. Di sini sampah anorganik dibuat menjadi pot. Pertama digunting tengah-tengahnya dan di atasnya itu dimasukkan pupuk dan dimasukkan benih dan menjadi seperti ini. Itulah hobi baru Kak Laila. Dan di sini Kak Zilong dan Kak Ling melihat banyak sampah yang tergenang. Lalu Kak Zilong dan Kak Ling menyerok sampah dan Nana yang membawa kantong plastik untuk sampah itu dikumpulkan. Ayo semangat Kak Zilong dan Kak Ling, kata Nana. Lanjut part 3. Ketika Zilong mandi dan teman-temannya senang melihat airnya jernih. Ada pengelolaan air yang instalasi pengelolaan air. Sekarang sungainya sudah bersih. Lanjut Selain itu sekarang ada Laila lagi memberi makan ikan. dan sungainya sekarang jadi tempat Dan sungainya menjadi jernih, tempat wisata ikan. kemudian ada anak yang inilah cerita tentang anak-anak warga dalam mengatasi sungai yang tercemar. Mulai dari apa saja langkah-langkahnya tadi? Mulai dari Membersihkan, sampah, kemudian memilah sampah organik dan anorganik. Oke, kemudian sampah organik dijadikan
Pupuk pupuk anorganik. pupuk kompos. Oke. Lanjut. Akhir cerita inilah Inilah cerita anak yang membuang sampah. dan sekarang inilah gambaran perbandingan sungai bersih dan kotor. mana sungai kotornya. Yang ini sungai kotor, Terus yang ini menjadi sungai bersih. oke. Cukup. Oke, tepuk salut untuk kelompok 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, satu. Oke, silakan ditutup ceritanya. Demikian. Bisa presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oke, let's play. Silahkan atur posisinya. Part 1, jangan dilihat. 3, 2, 1. Inilah ada seorang anak yang ini adalah seorang anak yang bernama Riko membuang sampah di sungai. Kata Riko, aku mau buang sampah di sini aja, lagian banyak orang yang buang sampah di sini. Ini akibat dari warga yang membuang sampah. Sungainya menjadi kotor dan airnya meluap sehingga menyebabkan banjir. ya. Itu siapa itu yang kena banjir tuh? Fani, Nah, ceritain dong gimana. kata Fani, aku mau menyelamatkan HP dan buku. Kalau tidak ada HP dan buku, aku tidak bisa belajar. Oke. Lanjut. Ini adalah tiga sahabat yang membersihkan sungai. Kata Randy, ayo semangat supaya sungai kita cepat menjadi bersih. Kata siapa itu tadi? Kata Fani, Ini. kenapa sungai ini menjadi kotor? Dulu sangat bersih, sekarang menjadi kotor. Lalu Nana berkata, aku yang mau membantu memisahkan sampah yang bisa didaur ulang, seperti sampah organik. Anorganik dong kalau tidak. Organik. Randy menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos dan Gafira menjual sampah anorganik sehingga menghasilkan uang. Mereka belajar membuat pupuk kompos dari YouTube. Pertama, kumpulkan sampah organik lalu dimasukkan ke kompos terbak. Lalu memasukkan tanah dan pupuk kandang. Fani mempunyai hobi baru yaitu merawat tanaman. Ia membuat botol plastik menjadi pot. Kak Dika, Randy, dan Nana melanjutkan membersihkan sungai. Wah, ternyata masih ada sampah, kata Kak Dika. Aku akan mengambilnya dan Nana yang memisahkan sampahnya, kata Randy. Ya kak, biar aku saja yang memisahkan sampahnya, sahut Nana. Part 3. Sungai pun sudah bersih dan air sungai dapat diminum dan bisa berenang di segarnya air sungai ini, kata Randy. Selain itu di sungai sudah ada pengelolaan air minum.
dijadikan tempat budidaya ikan. Nih ikan kuberi makan agar tetap segar, agar tetap sehat dan sehat gemuk. dan gemuk, kata Fani. Kemudian lanjut part episode 10. Inilah kisah warga Monjo dalam mengatasi sungai yang tercemar. Seperti mengangkat sampah dan memisahkan anorganik dan organik seperti ini, dan menjadikan botol plastik. Oke, lanjut. Inilah gambar potret sungai yang dulu kotor dan tercemar, dan inilah potret sungai yang sekarang bersih dan tidak tercemar lagi. Oke, tepuk salut untuk kelompok 4. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke, silakan ditutup presentasinya. Itulah presentasi kami. mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi